Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalam ala rasulillah. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari bab tentang bangun ruang sisi datar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nanti kita mempelajari tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, ini beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari pada bangun ruang sisi datarnya. Ya, di sini ada rubik, ada batu bata, rumah, dan piramida. Pertama, kita akan membahas tentang kubus. Apa itu kubus? Ya, ini gambar kubus, kerangka kubus. Ya, kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Ya, jadi itu kubus dia terdiri dari 6 sisi ya yang sama dan sebangun atau disebut dengan kongruen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume kubus. Nah, kalau ini kubus ini, kalau kita buat jaring-jaringnya, ya, atau kita membuat kubus dari karton, ya, kalau kita buka salah satunya jaring-jaringnya seperti ini. Dia terdiri dari 6 buah persegi, ya, sisi-sisinya tadi ada 6 buah, sehingga untuk luas permukaannya, ya, jadi karena ada 6, karena ini persegi, rumus luasnya sisi pangkat 2, karena ada 6 jadi sisi pangkat 2, tambah 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 sisi pangkat 2 sebanyak 6 kali. Sehingga luas permukaan kubusnya yaitu 6 kali sisi pangkat 2. Untuk volume kubusnya, ya, yaitu dia sisi kali sisi kali sisi. Karena ketiga-tiga rusuknya sama panjangnya, sehingga volume kubusnya adalah sisi pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, biar Bapak berikan contoh. Jika diketahui keliling alas sebuah kubus adalah 32 cm. Tentukan. Yang pertama, A, luas permukaan kubus. B-nya, volume kubus. Ya, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dia dulu panjang rusuknya. Karena tadi yang diketahui kan keliling alasnya, ya, alasnya kan tadi berbentuk persegi, jadi keliling persegi yaitu ya 4 kali sisi, sehingga untuk mencari sisi atau rusuknya 32 sama dengan 4 kali sisi, sisinya sama dengan 32 dibagi 4, sehingga sisinya sama dengan 8 cm. Sudah dapat kita sisinya, baru kita cari luas permukaan kubusnya. Ya, jadi tadi luas permukaan kubus rumusnya 6S pangkat 2. Dan kita masukkan saja nilainya. 6 dikali S nya tadi 8 pangkat 2. Kalau begini nak, kita selesaikan dulu pemangkatannya. Setelah udah pemangkatan baru kita kalikan. Sehingga 6 dikali 8 pangkat 2, 64. Jadi luas permukaannya 64 dikali 6, sehingga hasilnya 384 cm persegi. Kemudian yang berikutnya, B-nya untuk volume kubusnya. Ya, tadi volume kubusnya sama dengan S pangkat 3. Nilai S-nya tadi sama dengan 8 cm. Sehingga dia 8 pangkat 3 sama dengan volumenya 512 cm kubik. Nah, inilah untuk dia contoh untuk pada soal kubus.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang balok. Apa itu balok? Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dia nanti ada 3 pasang. Yang bawah sama yang atas sama, depan sama belakang sama, kanan sama kiri sama. Makanya dibuat di sini 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk luas permukaan dan volume balok, ya, karena tadi ada yang sama tadi, sehingga luas permukaannya ya 2 kali panjang lebar. Ini misalkan untuk yang alas sama tutupnya sama kan, panjang kali lebar, karena alas sama tutupnya sama 2 kali panjang lebar. Kemudian ditambah 2 kali panjang tinggi, berarti sisi depan sama belakang, panjang kali tinggi. Jadi dikali 2, kemudian ditambah 2 kali lebar tinggi, yang kanan sama yang kiri. Ya, ini dia untuk luas permukaan balok. Sehingga kalau kita selesaikan secara persamaan, ya, jadi luas permukaannya 2 buka kurung atau dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Itu untuk luas permukaan balok. Untuk volumenya, ya, volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volume balok. Jika ditanya panjangnya, maka volume dibagi lebar kali tinggi. Kalau ditanya lebarnya, volume dibagi panjang kali tinggi. Untuk ditanya tingginya, volume dibagi panjang kali lebar. Nah, ini untuk rumus turunan dari volume balok. Untuk lebih jelasnya, biar Bapak berikan contoh. Ini ada gambar sebuah balok diketahui panjangnya 15, lebarnya 6, dan tingginya 8 cm. Ya, dari gambar di samping, tentukan yang pertama luas permukaan balok, yang B-nya volume balok. Untuk penyelesaiannya, ya, yang pertama untuk luas permukaan balok. Tadi rumusnya sudah kita ketahui. Ya, luas permukaannya 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilainya. Ya, jadi 2 kali panjang lebar. Panjang tinggi 15 kali lebar 6. Ditambah panjang tinggi 15 dikali 8 ditambah lebar tinggi 6 dikali 8. Yang ini dalam kurung kita selesaikan dahulu. Sama dengan 2 kali 15 kali 6 90, 15 kali 8 120, 6 kali 8 48. Yang dalam kurung ini kita jumlahkan dulu. Sehingga 2 kali 258. Sehingga luas permukaannya adalah 516 cm persegi. Ini luas permukaan baloknya pada contoh soal ini. Untuk B-nya yang volumenya, ya, jadi tadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang tadi 15 dikali lebar 6 dikali tingginya 8, sehingga hasilnya volumenya adalah 720 cm kubik. Nah, inilah merupakan contoh untuk balok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prisma. Ya, nah, ini dia contoh beberapa bentuk prisma. Ya, jadi nanti penamaan prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya. Seperti ini, prisma segitiga, bentuk alasnya segitiga. Prisma segi 4, bentuk alasnya segi 4. Prisma segi 5, bentuk alasnya segi 5. Prisma segi 6, bentuk alasnya segi 6. Ya, secara definisi prisma merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh 2 sisi yang kongruent. Nah, jadi dia dibatasi alas sama tutupnya nih, batasnya kongruent. Alas tutupnya dia sama, 2 bangun yang sama. Nah, makanya dia prisma itu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi yang kongruent. Artinya alas sama tutupnya sama.
Untuk luas permukaan dan volume prismanya yaitu, ya ini Bapak contohkan aja dulu satu, Bapak wakili untuk prisma segitiga. Ya, kalau kita buat jaring-jaringnya contoh, jadi kan dua sisi yang dibatas, dua sisi yang kongruen, ini alas sama-sama tutupnya sama, sehingga dia nih kalau dibuka dia sisi tegaknya kan membentuk persegi panjang, sehingga nanti untuk luas permukaannya ya 2 kali luas alas, jadi kan alas sama tutupnya sama, jadi makanya 2 kali luas alas, kita kali 2 ditambah ini kan dari persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya merupakan keliling alasnya, lebarnya merupakan tingginya. Nah, jadi dia ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya, ini jadi merupakan luas permukaan prismanya. Ini secara umum nak. Nanti kalau dia, ya kalau ini pada contoh ini luas alasnya dia segitiga, luas segitiga. Kalau dia nanti trapesium ya luas trapesium. Nah, ini dia jadi rumusnya secara umum. Untuk volumenya ya luas alas dikali tinggi, sama juga tadi kalau alasnya segitiga luas segitiga dikali tinggi, kalau dia nanti alasnya layang luas layang dikali tinggi, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh ya, ini pada prisma segitiga ya. Pada gambar ini diketahui ya, sini tingginya 8 cm, ini ada 4 sama 3. Dari gambar prisma di samping, katanya sini tentukan pertama luas permukaan prismanya, yang kedua ada volume prisma. Ya, untuk luas permukaan prisma kan nanti ada keliling alas dikali tinggi. Ini kan alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi ini prisma segitiga siku-siku. Dari mana kita tahunya? Dari gambar. Ini ada dia kodenya, dikodekan alasnya segitiga siku-siku ya, karena nanti ada keliling alas, jadi kita cari dulu panjang sisi AB nya nih. Nah, nanti kan bertahu nanti keliling alas AB tambah BC tambah AC, maka kita cari dulu panjang AB nya ya, misalnya kita cari AB, karena ada bentuknya segitiga siku-siku, berarti di sini yang kita gunakan konsep Pitagoras ya, yang kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Jadi yang AB ini merupakan sisi miring. Dari mana kita tahunya? Dia di depan sudut siku-sikunya, ataupun nanti ya di depan sudut siku-sikunya merupakan sisi miring, atau di depan sisi yang terbesar merupakan sudut yang terbesarnya. Jadi AB-nya sama dengan ya AC pangkat 2 ditambah akar pangkat 2 dari AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ya, tadi AC-nya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 16 ditambah 9. AB-nya akar dari 25, sehingga panjang AB-nya adalah 5 cm. Jadi sudah diketahui semua panjang sisi-sisi alasnya. Baru tinggal kita cari luas permukaannya. Ya, tadi sudah kita ketahui panjang AB-nya dia 5 cm. Maka luas permukaan prismanya tadi kan udah buat 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Karena dia tadi bentuk alasnya segitiga, ini udah segitiga siku-siku, maka 2 kali luas segitiga ya, 2 kali luas segitiga tambah keliling segitiga dikali tinggi sama dengan 2 kali, karena siku-siku segitiga siku-siku, 2 kali alas kali tinggi bagi 2 ditambah keliling segitiganya, A tambah B tambah C dikali tinggi, sehingga kita masukkan nilainya 2 kali 3 kali 4 ya, bagi 2 ditambah keliling alasnya 3 tambah 4 tambah 5 ya, kemudian dikali tinggi prismanya 8 cm, sehingga hasilnya ya 2 kali ini 3 kali 4 12 bagi 2 6 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 dikali 8. Ini kita selesaikan dulu. Dan ini kita selesaikan juga, 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 12 kali 8 sama dengan 96, sehingga hasilnya 12 tambah 96 adalah 108 cm persegi. Jadi untuk soal ini ya, luas permukaannya adalah 108 cm persegi.
Kemudian untuk B-nya untuk volumenya, ya volumenya tadi sama dengan luas alas kali tinggi. Kena segitiga, luas segitiga, ya luas segitiga dikali tinggi sama dengan alas kali tinggi lagi 2 dikali tinggi. Di sini dia tinggi prismanya, di sini tinggi alasnya. Jadi sama dengan 3 kali 4 bagi 2 dikali 8. Ya, sama dengan 200 bagi 2, 6 kali 8, sehingga volume prismanya adalah 6 kali 8, 48 cm kubik. Nah, sekarang kita mempelajari, ya sekarang tentang limas. Nah, ini contoh gambar-gambar limas, sama juga seperti prisma. Limas itu diberi nama sesuai dengan ya bentuk alasnya, misalnya segitiga, limas segitiga, segi 4, limas segi 4, segi 5 dan seterusnya, segi n ya. Secara definisi, limas merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi n, ya bisa dia 3, 4 dan seterusnya. Dan sifat-sifat dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, jadi di sini walaupun nanti bentuknya miring, ya dibilang dia sisi tegak. Ya, sisi tegak ini berbentuk segitiga. Oke, biar lebih jelasnya. Sekarang kita masuk ke luas permukaan dan volume limas. Nah, ini contoh limas segi 4, ya. Atau seperti bentuknya bentuk piramida. Ya, untuk luas permukaannya dia luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Nah, jadi luas alasnya ditambah luas bidang tegaknya. Ya, kalau dia ada bidang tegaknya ada 4 segitiga ditambah 4 luas segitiga. Kalau dia ada 3 tambah 3 luas segitiga ya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan untuk rumus luas permukaan dari limas. Ya, untuk volumenya dia adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Ya, kalau kita buat rumus turunannya, kalau ditanya luas alasnya dari volumenya ya, sama dengan 3 kali volume dibagi tinggi. Kalau ditanya tingginya adalah 3 kali volume dibagi luas alas. Lebih jelasnya biar kita berikan contoh. Nah, ini pada 5 segi 4 ini, ya, sebuah limas tingginya 36 cm. Nah, ini udah tingginya ya, tinggi limasnya di bagian sini, ya, dan tinggi rusuk tegaknya 39 cm. Ini dia tinggi bidang tegaknya atau rusuk tegaknya 39 ini. Nah, makanya perlu kita tahu, ya, mesti ini beda tinggi ini sama tinggi ini. Terus jika alasnya berbentuk persegi, berarti ini alasnya berbentuk persegi, atau dia biasa disebut nanti dia ya 5 segi 4 beraturan. Berarti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Ya, yang ditanya tentukan luas permukaan limas, kemudian ditanya volume limas. Oke, untuk menjawab soal ini penyelesaiannya, di sini kan tidak diketahui ya berapa panjang sisi alasnya. Nah, maka itu kita cari dulu panjang sisi alasnya. Ya, dari mana? Kita cari dulu dia panjang setengah sisi alasnya nih. Ini kalau kita sambung ke sini, jadi dia membentuk segitiga siku-siku. Ya, sehingga kita cari dulu PQ-nya. Ya, jadi di sini kita gunakan konsep Pitagoras lagi. Ya, konsep Pitagoras untuk mencari PQ-nya. Sehingga untuk PQ sama dengan ya TQ pangkat 2 dikurang TP pangkat 2. Ya, dimana TQ tadi 39 pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Sehingga hasilnya 1521 dikurang 1296. Dan hasilnya akar pangkat 2 dari 225. Sehingga panjang PQ-nya adalah 15 cm. Jadi sini PQ-nya 15 cm. Karena PQ-nya 15 cm, maka nanti panjang AB, BC, CD sama AD-nya adalah ya, karena sama dia, karena dia tadi persegi alasnya.
Jadi karena PQ-nya tadi 15 cm, maka AB, BC, CD, dan AD adalah 2 kali dari PQ, sama dengan 2 kali 15. Jadi panjangnya sisinya adalah 30. Jadi panjang sisi alasnya 30. Ya, sekarang tadi pertama kan ditanya luas permukaannya. Sehingga luas permukaannya adalah tadi luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, di sini jumlah luas bidang tegaknya untuk soal ini, itu di sini ya, luas alasnya kan udah untuk persegi, berarti rumus persegi yang digunakan. Sehingga luas persegi kan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ditambah, karena dia sini tadi bentuk persegi, keempat sisinya sama, jadi 4 kali luas segitiga. Karena kan sama dia semua, tinggal kita kali 4 aja, cari satu aja, di mana TAB sama dengan TBC sama dengan TCD sama dengan TAD, jadi sama semuanya. Nah, tinggal kita kali 4 aja karena sama. Tadi kalau soal lain beda lagi penyelesaiannya. Nah, ini untuk contoh soal ini ya, sehingga kita cari hasil tadi udah kita cari 30, jadi 30 pangkat 2 ditambah 4 kali ya alas kali tinggi bagi 2, karena sini kan sudah ada tingginya, tinggi bidang tegaknya tadi, sehingga hasilnya sama dengan 30 pangkat 2 900 ditambah 4 kali alasnya tadi 30, tingginya 39 dibagi 2, sehingga hasilnya luas permukaannya 900 ditambah 4 kali 585, sehingga hasil luas permukaannya adalah 900 ditambah 2340. Jadi luas permukaannya adalah 3240 cm persegi. Nah, ini untuk contoh soal ini ya, hasilnya 3240 cm persegi. Jadi kalau contoh yang lain beda lagi, yang beda bagian sini nak, jumlah luas sisi tegaknya. Oke, untuk luas permukaannya sudah. Kemudian dia yang berikutnya yang ditanya volumenya. Volume limas tadi kan sama dengan sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Alasnya tadi berbentuk persegi ya kan, jadi sepertiga dikali sisi pangkat 2 dikali tinggi, sepertiga dikali 30 pangkat 2, tingginya ini tadi 36, sama dengan, kita sederhanakan aja ya, 36 dibagi 3 kan 12, 30 pangkat 2 900 dikali 12, sehingga volumenya adalah 10.800 cm persegi. Ya, demikianlah anak-anak sekalian ya penjelasan Bapak tentang bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas, dan beserta contoh-contohnya Bapak jelaskan. Ya, sebelum Bapak akhiri video ini, jangan lupa like dan subscribe ya untuk video ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas supaya kamu untuk mengulang kembali pelajaran yang Bapak jelaskan tadi. Ya, Bapak kasih latihan. Jangan lupa ini kamu kerjakan. Ya, semoga kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Demikianlah anak-anak sekalian dari Bapak. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.